Salam adil dan lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa bersama saya Ayu Kusma Pertiwi dari Walhi Kalimantan Tengah. Kita berjumpa lagi dalam segmen ngopi, ngobrol pintar bareng Walhi Kalimantan Tengah. Jadi ngopi ini adalah seri diskusi. Kita mengundang kawan-kawan untuk berdiskusi mengenai isu-isu lingkungan khususnya yang ada di Kalimantan Tengah. Sejauh ini kita udah pernah mulai 2 kali ngopi dan kali ini adalah seri ketiga. Jadi untuk kawan-kawan yang belum menyaksikan ngopi sebelumnya, silahkan cek di kanal YouTube Walhi Kalimantan Tengah. Dan sebelum kita berkenalan dengan para narasumber kita hari ini, saya akan mempromosikan dulu produk kopi mantir dari Desa Riam Tinggi, Kabupaten Lampau, Kalimantan Tengah. Nah, karena kali ini situasinya adalah di tengah pandemi, jadi kita tetap harus pakai masker dan nggak bisa ngopi. Bagi sahabat Walhi yang berminat untuk membeli produk kopi mantir, bisa silahkan cek di Instagramnya Walhi Kalimantan Tengah @walhikalteng. Oke, selamat datang bagi kawan-kawan. Ini ada Neti dan ada Bang Bayu. Mungkin daripada aku yang memperkenalkan, bisa memperkenalkan diri masing-masing supaya lebih kenal dengan karakter. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neti Karmila Zahra. Saya mahasiswa dari Universitas Palangkaraya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan akuntansi. Saya berasal dari Amuntai, Kalimantan Selatan. Ini tinggal di mana? Di sini tinggal di Jalan. Lengkap banget, nggak usah sih sebenarnya. Maksudnya ini tinggal di Palangkaraya. Oke, silakan Bang Bayu. Nanti kita cut ya. Oke. Halo kawan-kawan sahabat Walhi, saya Bayu Herinata dari Walhi Kalimantan. Itu sudah kan? Jadi Bang Bayu adalah posisinya Kepala Departemen Organisasi dan Pendidikan di Walhi Kalimantan Tengah, dan mungkin sahabat-sahabat Walhi Kalteng juga sering melihat Bang Bayu ya, kalau yang sering sering memantau media sosialnya Walhi Kalimantan Tengah. Nah, hari ini Walhi Kalimantan Tengah mengundang ada Neti itu untuk kita ingin mendiskusikan terkait dengan bencana ekologis banjir yang tahun ini itu terjadi cukup parah di Kalimantan Tengah, di beberapa wilayah di Kalimantan Tengah. Dan kita akan membahas lebih dalam karena banyak perbincangan di luar sana yang mendiskusikan kenapa sih kok bisa banjir sebesar ini. Nah, kita akan cari tahu kenapa sih bisa banjir ini terjadi di Kalimantan Tengah yang katanya adalah paru-paru dunia yang punya hutan terluas kedua di Indonesia. Sebelum kita berdiskusi lebih lanjut, mungkin Neti bisa membagikan pengalamannya. Kemarin katanya ada mendatangi lokasi yang terdampak banjir. Bisa sharing apa sih yang kamu lihat di sana, Net, apa yang terjadi sih di sana? Jadi kemarin sekitar bertepatan tanggal 10 September 2021 saya ke lokasi yang terdampak banjir. Di situ tuh kami mengadakan wawancara dengan warga yang terdampak banjir. Jadi kebetulan kemarin tuh banjirnya tuh sudah lumayan surut. Sebelum-sebelumnya tuh banjirnya hampir sampai dada orang tua, orang dewasa lah. Jadi kemarin tuh pas kami datang ke situ sudah di atas lutut di bagian paha. Kemarin tuh kami datang ke Kasongan bertepatan di Patingan Hilir. Di situ tuh saya mau wawancarai salah satu warga menjual sayur. Jadi di situ saya nanya-nanya sama ibunya, katanya rumahnya tuh terendam hampir sampai atap rumahnya. Jadi mereka tidur, masak, di situ tuh bikin kayak papan di atas dekat atap, di situ mereka tidur, makan, sama masaknya. Jadi saya tanya-tanya kemarin tuh, gimana Bu keadaan banjir yang sekarang, apakah baru kali ini yang terjadi? Kata ibunya tuh banjirnya itu
dulunya emang pernah terjadi, tapi yang paling parah itu tahun yang ini, tahun yang sekarang, bulan yang September tadi. Itu tuh banjir yang kedua kalinya. Awal bulan Agustus emang pernah terjadi banjir, tapi nggak separah bulan September kemarin. Jadi kata ibunya tuh rumahnya tuh banyak yang terendam, warganya tuh banyak yang terdampak. Ada sebagian warga yang belum dapat bantuan sama sekali. Jadi mereka tuh buat nyari nafkah, buat nyari uang makan, mereka tuh jualan di pinggir jalan dengan keadaan yang masih banjir. Terus ditanya-tanya sama ibunya, gimana Bu keluarga ibu yang lain, kata ibunya nggak mau ngungsi, olehnya tuh masih gimana lah, kayak harta benda mereka tuh sayang gitu kalaunya ditinggalin, jadi mereka tuh tetap di rumah dalam keadaan banjir yang sedalam itu. Saya lihat dari raut wajah mereka tuh emang ya dibilang sedih ya sedih, terus banyak harta benda mereka yang hilang, tapi mereka tuh tetap menjalani aktivitas seperti biasanya, seperti tetap berjualan buat nyari uang. Terus aktivitas mereka di sana tuh tetap seperti kayak nyari ikan, habis itu kayak gotong royong lah, saling membantu sama satu sama lain buat apa ngebersihin sampah-sampah yang ada di sekitarnya. Jadi kemarin tuh sebelum banjir di situ tuh sampahnya tuh juga emang banyak. Jadi pas banjir datang sampahnya tuh banyak yang ngepung. Jadi kayak enak gitu dibersihinnya. Jadi warga di situ tuh gotong royong lah buat ngebersihin lingkungan sekitarnya gitu. Wah, bagus banget pengalaman dari nanti yang melihat secara langsung gitu kan keadaan banjir di sana, dan sepertinya sih sekarang udah mulai surut ya, tapi nggak tahu kalau daerah yang lebih hilir lagi itu mungkin masih terdampak yang banjir itu. Berapa lama kemarin tuh? Kegiatan kami Iya, kemarin mereka terendam banjir Oh, atau hampir 1 bulan kemarin. 1 bulan dan 2 kali, Ya. intensitasnya 2 kali terjadi. Oke deh, nih Bang Boy langsung respon aja Bang. Ini melihat keadaan kayak gini tuh gimana kalau dari perspektifnya warga Kalimantan Tengah nih? Sebenarnya ada apa sih? Ya, kalau kita di Walhi melihatnya sebenarnya hampir sama dengan penilaian kawan-kawan saat ini sebenarnya. Kalau kawan-kawan melihat di media sosial atau di semua platform yang ada di media sosial terkait dengan bencana banjir yang terjadi di Kalimantan Tengah tahun ini dan tahun-tahun yang sebelumnya, secara umum masyarakat sebenarnya sudah paham faktor penyebab banjirnya, dan juga sebagian, walaupun masih sebagian kecil, sudah tahu terkait dengan akar masalah dari penyebab banjir itu sendiri. Nah, di Walhi kita melihatnya bahwa degradasi lingkungan atau penurunan lingkungan itu menjadi salah satu faktor terjadinya bencana ekologis yang terjadi di Kalimantan Tengah. Itu diperparah lagi dengan krisis iklim yang saat ini terjadi. Jadi dua faktor itu saling terhubung yang berdampak pada terjadinya bencana ekologis yang terjadi di Kalimantan Tengah. Dan setidaknya 2 tahun terakhir ini Kalimantan Tengah sendiri mengalami bencana ekologis yang semakin sering periodenya. Tadi disampaikan oleh kawan kita, dalam 1 bulan saja, Agustus ya, terjadi 2 kali banjir yang menenggelamkan pemukiman masyarakat di Kabupaten Katingan. Dan ini selain intensitasnya yang terus bertambah, juga luasan banjirnya atau area banjir yang terendam itu semakin meluas. Nah, faktor utama tadi yang bisa kita lihat adalah penurunan kualitas lingkungan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Kalau kawan-kawan tahu, Kalimantan Tengah tadi disampaikan oleh host bahwa kita memiliki luas wilayah kedua terbesar, provinsi kedua terbesar setelah Papua, dan juga kawasan hutan yang cukup besar, kawasan hutan ya, itu 12 juta hektar lebih.
tapi sayangnya dari 12 juta hektar tadi hanya hampir setengahnya, bisa dibilang itu hampir setengahnya yang memiliki hutan. Sedangkan kita tahu bahwa hutan itu memiliki fungsi yang sangat penting sebagai salah satu indikator untuk mendukung tatanan sosial dan juga menampung aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh manusia sehingga tidak terjadi bencana-bencana ekologis. Itu sih mungkin gambaran awalnya kenapa Kalteng beberapa waktu terakhir ini mengalami bencana ekologis yang terus berulang dan semakin besar. Dan ini kan karena intensitas curah hujannya itu cukup tinggi tahun ini gitu. Kalau di tahun-tahun sebelumnya mungkin kita menghadapi kebakaran hutan dan lahan, asap kayak gitu kan. Tapi ini pas hujan justru kita menghadapi banjir. Iya, itu tadi yang gue bilang faktor keduanya karena dampak dari krisis iklim yang terjadi, di mana perubahan hutan yang sebagai penjaga iklim kita menjadi bukan hutan itu juga penyumbang terjadinya krisis iklim yang terjadi dan berdampak pada bencana-bencana ekologis yang dibilang tadi, salah satunya banjir dan juga kekeringan yang menyebabkan kebakaran hutan dan bencana asap. Ya benar berarti memang ya bukan semata-mata karena curah hujan yang tinggi aja gitu, atau karena memang saat ini kita sedang menghadapi krisis iklim, tapi ada faktor tadi yang disebutkan oleh Bang Bayu bahwa ya memang alamnya itu dia sudah mengalami kerusakan dan itu berakibat pada respon alam terhadap curah hujan yang tinggi seperti apa, jadinya malah banjir. Seperti Neti bilang tadi, sebelum-sebelumnya nggak pernah banjir sebesar ini, tapi kok ini bisa banjir sebesar ini. Dan faktornya ya bukan hanya curah hujan seperti yang sering diklaim oleh banyak pihak-pihak tertentu, tapi bukan semata-mata itu, tapi ada faktor-faktor lain yang disebutkan oleh Bang Bayu. Ya, seharusnya pemerintah itu sebagai pemangku kebijakan ya, yang memiliki kewenangan untuk melihat dan membuat kebijakan untuk menyelesaikan akar-akar masalah tadi, itu seharusnya sudah mulai sadar bahwa upaya-upaya yang sifatnya tidak menyelesaikan akar masalah itu sudah seharusnya tidak dilakukan. Misalnya kemarin yang lucu di Kabupaten Garingan, aku ada membaca berita statement bupatinya bahwa dia menyarankan atau menghimbau kepada kepala desa yang teridentifikasi wilayahnya itu rawan banjir, itu untuk mengalokasikan dana desa untuk membuat satu balai pertemuan yang tingginya lebih dari 2 meter. Jadi nanti kalau ada banjir, masyarakat bisa mengungsi gitu. Itu kan tidak menjawab akar masalah yang ada sebenarnya. Seharusnya pemerintah lebih dari itu hanya upaya untuk yang bisa dibilang tidak memberikan solusi, malah membiarkan kejadian yang tidak baik tadi, banjir tadi, untuk terus terjadi berulang dan masyarakat harus merasakan dampak buruknya. Ya, jadi itu kayak tindakan merespon aja gitu. Bahkan kayaknya kita disuruh untuk beradaptasi dengan bencana itu. Kita sebenarnya kan beradaptasi itu bisa, karena kan di proses kita saat ini menghadapi krisis iklim, ada proses yang harusnya ada 2 proses yang harus dilakukan, itu mitigasi, upaya untuk mencegah, dan adaptasi, bagaimana kita bisa sedikit demi sedikit beradaptasi dengan kondisi yang ada saat ini. Tapi kegiatan adaptasi yang dilakukan seharusnya lebih baik lah daripada yang disebutkan oleh tadi bupati. Nah, kalau sejauh ini Bang, pemerintah ada nggak selain dia untuk itu kan untuk merespon aja kan, oh ya udah kalau banjir nanti bisa ngungsi di situ, tapi kan di lain pihak memang seharusnya akar persoalannya itu akan harus diselesaikan kan, mereka harus mengidentifikasi apa sih sebenarnya faktor penyebab bencana ini gitu, dan ini harus dan mencoba menyelesaikan itu gitu, mencari strategi itu. Selama ini apa sih yang sudah dilakukan pemerintah yang disaksikan oleh Wali Kalimantan Tengah?
sampai saat ini kami masih melihat belum ada upaya yang serius pemerintah ya untuk menyelesaikan akar permasalahan yang sebelumnya disebutkan bahwa kita memiliki luas administrasi paling luas kedua di Indonesia, terus kawasan hutan juga terluas, tapi sayangnya tutupan hutannya tidak seluas kawasan hutannya. Nah, seharusnya upaya-upaya perbaikan lingkungan yang tadi kualitas lingkungannya itu rusak atau menurun itu diperbaiki. Jadi hutan-hutan yang rusak di dulu itu seharusnya mulai dilakukan reboisasi ya, penanaman atau pemulihan hutan-hutan tadi, terus sungai-sungai yang rusak akibat aktivitas yang tidak seharusnya direhabilitasi juga, terus kawasan-kawasan penting misalnya kawasan konservasi dan lahan gambut itu juga harus direstorasi karena itu juga mempunyai peran penting dalam proses daya tampung dan daya dukung lingkungan yang harus dilakukan. Sampai saat ini upaya-upaya seperti itu masih belum terlihat signifikan dilakukan oleh pemerintah. Jadi kami menilai pemerintah masih cenderung lalai terkait dengan kewajiban. Mungkin sesuai juga dengan tagline yang atau slogan yang selama ini diangkat oleh Walhi, yaitu tolong deforestasi. Tapi kan memang lebih jauh lagi dari itu sih. Maksudnya adalah bahwa kita menolak segala bentuk eksploitasi terhadap lingkungan dan penghancuran lingkungan. Nah, tapi kan Bang, ini ada BRGS udah berubah jadi BRGM. Itu masih ini enggak? Masih berlanjut nggak di upaya perlindungan dan restorasi gambutnya di Kalimantan Tengah, sama juga kalau kita mendengar ada moratorium sawit dan sebagainya itu Bang? Kalau informasi terkait dengan kegiatan restorasi di gambut itu masih dilanjutkan. Jadi yang terbaru kan setelah BRG dibentuk restorasi di tahun 2016 sampai periode 2021 sampai 2024 kalau tidak salah, ditambah lagi kewenangannya menjadi badan restorasi gambut dan mangrove. Jadi ada upaya untuk merestorasi selain gambut juga mangrove yang mulai terdegradasi tadi. Nah, di satu sisi itu satu komitmen yang baik sebenarnya yang kita lihat dari pemerintah. Tapi berkaca dari pengalaman sebelumnya dari periode 2016 sampai 2020, implementasinya masih sangat-sangat jauh dari target, bisa dibilang seperti itu. Jadi 2 juta hektar yang ditargetkan untuk restorasi tahun 2020 bisa dibilang kurang dari setengahnya yang bisa diimplementasikan untuk dilakukan pemulihan gambutnya. Nah, ini yang menjadi catatan penting bagi BRG untuk kedepannya, bagaimana kegiatan-kegiatan pemulihan tadi bisa berjalan dengan maksimal dilakukan dan juga berdampak kepada masyarakat, khususnya masyarakat di lokasi-lokasi restorasi tadi. Nah, yang lain lagi terkait dengan moratorium sawit, di mana itu salah satu tujuannya adalah untuk seharusnya mengevaluasi izin-izin di sektor perkebunan sawit untuk dilakukan pemenahan lah. Jadi ada izin yang sudah diberikan tapi tidak sesuai dengan tata ruang atau tidak sesuai dengan lahannya, itu seharusnya dievaluasi dan jika tidak layak itu dicabut izinnya. Terus juga peningkatan produktivitas. Jadi harapannya dengan impres itu tidak lagi membuka lahan-lahan baru untuk perkebunan sawit, tapi mengoptimalkan lahan-lahan yang sudah ada atau kebun-kebun yang sudah ada supaya produktivitasnya lebih meningkat. Nah, ini juga salah satu upaya yang baik tadi sebenarnya impres moratorium itu. Tapi lagi-lagi kalau belajar dari pengalaman dari proses implementasinya masih kurang karena sifatnya tadi dia impres dan tidak memaksa. Sedangkan pemangku kebijakan di tingkat daerah, bupati dan gubernur itu yang memiliki kewenangan yang lebih untuk mengatur dan melaksanakan tadi. Tapi di banyak daerah tidak terlalu serius komitmennya kepala daerah. Dan sayangnya lagi moratorium sawit ini sayangnya tidak diperpanjang. Jadi seharusnya diperpanjang supaya kegiatan tadi itu bisa dilihat yang mana yang belum maksimal dan kedepannya harus dimaksimalkan untuk yang tidak tadi.
Itu sih kayak dua kebijakan tadi sebenarnya baik, tapi lagi-lagi implementasi di lapangan kurang maksimal dan tidak berdampak yang signifikan baik terhadap pemulihan lingkungan ataupun terhadap masyarakat sendiri. Berarti kan sebenarnya ini komitmen pemerintahan Jokowi saat ini itu kita akan lihat komitmen dia terhadap lingkungan itu kayak gimana dia dengan merespon hal semacam ini kayak moratorium sawit dan sebagainya itu Bang. Belum lagi kan Bang, meskipun sejauh ini sih belum kelihatan ya ada komitmen, maksudnya mengutamakan lingkungan daripada kepentingan bisnis dan ekonomi gitu. Tapi Indonesia sendiri kan dia punya dia ada komitmen internasional terhadap penurunan emisi gas rumah kaca itu Bang. Ya. Belum lagi kita melihat yang dari laporan IPCC yang menunjukkan ya memang harus dilakukan tindakan yang revolusioner nih, kalau nggak mau dalam 10 tahun ke depan itu kita akan menghadapi satu penghancuran. Nah itu gimana pandangan teman-teman sendiri? Iya, lagi-lagi terkait komitmen ya, semuanya seharusnya menjalankan komitmen yang sudah disepakati dari kesepakatan internasional tadi, dan tingkat nasional sampai ke tingkat daerah. Indonesia mungkin dari laporan terbaru misalnya KLHK menyebutkan mereka berhasil mengurangi angka deforestasi, di mana kalau kita bicara terkait dengan komitmen penurunan emisi tadi, di laporan Indonesia salah satu penyumbang emisi terbesar itu hampir 49%-nya dari alih fungsi hutan dan lahan. Kalau tadi laporannya degradasi berkurang, ini kabar baik, tapi memang perlu dilihat lagi bagaimana sebenarnya laporan ini, apakah dia sesuai dengan yang terjadi di lapangan atau fakta di lapangan. Apakah pembukaan lahan atau pembukaan hutan alam itu masih terus dilakukan, apakah pembukaan lahan gambut itu masih tetap dilakukan, itu perlu dilakukan proses lagi di lapangan. Tapi dari yang kita lihat, praktek-praktek itu masih tetap berlangsung di lapangan. Contohnya saja misalnya di Kalimantan Tengah, pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit masih terus berjalan, karena di Kalteng sendiri hampir 3,9 juta hektar lahan dari luasan total administrasi tadi sudah diberikan izin, dan per 2020 Perkebunan itu mengeluarkan laporan sudah 2 juta hektar lahan dari 3,9 tadi yang sudah dibuka untuk perkebunan. Berarti masih ada sisa yang hampir 900 sampai 1 juta lagi lahan, yang dimana kalau di Kalimantan Tengah pasti tahu bahwa area-area itu pasti masih memiliki hutan dan bisa jadi kawasan hutan yang memiliki hutan. Belum lagi dia izin-izin yang diberikan di atas lahan-lahan gambut, di mana lahan gambut juga salah satu faktor yang berkontribusi terhadap pengurangan emisi gas rumah kaca, karena gambut itu dia menyimpan karbon lebih banyak dari hutan alam. Jadi kalau gambutnya rusak atau terdegradasi, dia akan mengeluarkan karbon, di mana ini akan berkontribusi terhadap krisis iklim tadi, atau efek gas rumah kaca itu sih masih kita masih melihatnya komitmen-komitmen yang ada itu sudah baik, sudah disepakati oleh negara kita, tapi upaya untuk serius dalam implementasi dan mengejar target-target tadi itu masih belum kelihatan jelas dan maksimal. Ya, mungkin dari net ini kayak kita kan ngelihat kamu udah ngeliat banjir yang terjadi di Pasangan. Terus kamu ngerasa kamu pasti akan ngerasa kasihan gitu kan, ngerasa sedih, gitu. Tapi sebenarnya kamu menyadari nggak kalau ya ada dampak juga ke anak-anak muda, mungkin ke generasi muda kayak kamu atau orang-orang yang tinggal di kota, nggak, sebenarnya dampaknya tuh nggak hanya ke mereka yang
banjir di sana aja gitu. Nah kan tuh kadang kayak kita ngelihat bencana, oke kita bisa merasa kasihan dan juga, tapi kita merasa nggak relate gitu dengan bencana itu. Kita merasa ya bukan kita yang kena itu. Tapi kamu sendiri ada nggak merasa kalau sebenarnya itu akan mengancam kamu atau sudah mengancam kamu gitu, bencana-bencana yang kayak kamu lihat banjir kemarin? Iya, kalau dibilang gitu ya masih pasti ada. Soalnya kan kalau dibiarkan tetap, misalnya kayak segala penambangan hutan yang gundul gitu atau pembukaan lahan yang baru, kalau masih dibiarkan pasti otomatis kan akibatnya itu makin melebar. Nah, jadi otomatis kan bukannya di daerah situ aja nanti yang kena dampaknya, otomatis kan kayak makin merambat lagi. Jadi untuk pencegahannya tuh ya pemerintah tuh bisa mempertimbangkan lagi izin-izin pembukaan lahan yang baru gitu. Kalau kamu ngeliat bencana kayak gitu, apa sih sebenarnya kamu rasakan? Mungkin ada asal kamu ngerasain asal nggak? Kebakaran, terus ada banjir. Apa yang kamu rasakan sebagai anak muda? Ini kan kamu masih berapa umur? Masih 21 tahun. Gimana kamu perasaan apa? Ada ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, nanti gimana ya masa depanku gitu? Biasa aja. Khawatir kan itu tuh kalau ada dampak yang seperti itu kan otomatis aktivitas warga tuh terhambat gitu, nggak seperti yang biasanya. Otomatis kan kayak segala, kalau mau sekolah nih, terus sekolahnya tuh terendam banjir dalam, otomatis kan nggak bisa sekolah. Terus kayak segala jalan-jalan kan banyak yang ya banyak rusak, terputus, otomatis kan orang nggak bisa nih kalau mau lewat situ, otomatis kan harus mutar, misalnya mau sekolah nggak bisa, otomatis itu kan kayak menghambat proses pendidikan lah untuk anak-anak muda di sana misalnya yang terkena banjir kemarin. Kalau kamu ngebayangin 10 tahun, 20 tahun kalau saya kita tetap banjir terus, kebakaran terus, kebayang nggak nanti kayak gimana jadinya kamu gitu? Belum bayang sampai sana. Otomatis ada kayak ada sedikit hambatan lah buat beraktivitas tadi, seperti yang saya bilang tadi, seperti kayak tahun 2019 lah yang kabut asap kemarin tuh. Nah, itu kan menghambat proses pembelajaran juga lah di sekolah. Kemarin kan sempat diliburkan libur panjang oleh asapnya itu terlalu tebal. Di situ kan bisa juga kayak mengakibatkan kayak bukan hanya kabut asap, tapi kalau orang berkendaraan tuh bisa terjadi kecelakaan oleh tertutup jalannya, kelihatannya tuh. Jadi dampaknya tuh makin besar lah kalau kita biarkan begitu saja. Atau nanti mau ada yang mau ditanyakan gitu ke Bang Bayu, kamu sebagai anak muda ini kamu sebenarnya yang akan mewarisi kan bumi ini gitu, yang lebih lama. Kamu yang akan menjalani, kamu baru 20 tahun, nanti masih ada 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun lagi, dan ini aja udah banyak bencana. Sekarang aja kondisinya kayak gini, mana nanti kalau 10 tahun ke depan tadi juga Ayu kan, di mana 20 tahun ke depan apakah akan banjir selama 6 bulan nanti dalam setahun ini? Mungkin yang bisa anak muda lakukan buat supaya membantulah sedikit pergerakan seperti apa yang mencegah dari dampak-dampak seperti kabut asap, habis itu banjir. Cara-cara yang bisa dibantu buat pemerintah lah. Ya, tadi dibilang kan kalau kawan-kawan yang saat ini sebenarnya sudah sangat-sangat dimudahkan dengan teknologi yang ada. Informasi sekarang bisa sangat mudah didapatkan melalui internet. Terus kita bisa menyebarkannya melalui internet juga. Nah, yang paling bisa kawan-kawan muda lakukan adalah membuat satu gerakan terkait dengan penyadaran
pengetahuan untuk orang yang lebih banyak lagi, mulai bisa dari keluarga atau lingkungan kita dulu, nanti jangan sampai ke lingkungan kemana terus meluas. Yang paling penting saat ini adalah kita menyebarkan informasi atau pengetahuan terkait dengan bahwa kondisi kita saat ini tidak baik-baik saja. Yang dibilang tadi krisis iklim, terus bencana ekologis dampaknya, dan penurunan lingkungan tadi juga disampaikan, itu harapannya bisa menjadi pengetahuan yang lebih luas sehingga membangun kesadaran yang lebih lagi dan bisa mendesak pemerintah sebagai pemangku kebijakan untuk mengambil yang pertama mungkin bisa mengakui bahwa kita sedang tidak baik-baik saja tadi, walaupun tadi di pemerintah kita sudah menyepakati bahwa kita tidak baik-baik saja, kondisi belum tidak baik-baik saja, tapi belum ada tindakan yang lebih untuk menanggulanginya kan, atau mengupayakan supaya tidak lebih parah lingkungan kita ini. Nah, dengan membangun kesadaran yang lebih banyak tadi, orang-orang lebih banyak menyuarakan dan menjadi perhatian orang banyak, harapannya pemerintah bisa lebih bisa lebih untuk melakukan yang seharusnya mereka lakukan. Jadi tadi gunakanlah media yang paling mungkin bisa kita pakai oleh kawan-kawan muda ini, media sosial atau apapun itu, dan terbuka informasi dengan globalisasi ini, internet itu bisa sangat bermanfaat untuk kita menyebarkan hal-hal yang kita anggap penting dan harus diketahui oleh orang lain. Itu sih mungkin. Apalagi kan sekarang kayaknya sebenarnya anak-anak muda tuh udah banyak yang sudah bergerak. mulai paham dan sudah mulai intinya ada pergerakan lah untuk menyuarakan terkait bukan hanya hak dia sebagai individu, tapi juga hak kelompoknya, atau ya paling kita itu yang hak dia di keluarganya untuk tidak banjir saja misalnya dalam setahun, gimana mereka menyuarakan yang disampaikan ke pemerintah sebagai yang kewajiban untuk memenuhi itu. Di berbagai negara kan udah ada, di Indonesia juga ada Udah banyak anak-anak muda yang bergerak, maksudnya mereka yang bersuara gitu. Kayak di Swedia ada Friday for Future, itu sampai di banyak negara itu ngikutin Friday for Future juga. Di Indonesia ada juga, setahu aku, anak muda, banyak lah anak muda yang mulai concern dan melek untuk membahas isu-isu terkait krisis iklim atau persoalan lingkungan lainnya. Jadi memang ya kata Bang Bayu tadi, yang paling penting gimana caranya mengedukasi diri gitu, mau berhenti untuk bersikap apatis dan menyadari dan memperhatikan sih sebenarnya di sekeliling kita apa yang terjadi, dan lebih aware dengan apa yang terjadi di sekeliling kita, apa yang terjadi pada lingkungan kita, karena mau bagaimanapun ini akan berdampak ke masa depan gitu. Masa depan yang punya ya anak-anak muda, generasi muda. Mau nggak mau ini sebenarnya salah satu hak kalian juga untuk menikmati masa depan yang baik dengan lingkungan yang sehat, lingkungan yang baik dan bersih. Oke, sebenarnya udah panjang juga sih diskusinya ya. Nanti ada yang mau ditanyakan lagi, atau ada pertanyaan muncul di benakmu apa gitu mau bahas, kita bahas di sini. Mungkin pertanyaannya begini. Ada sekelompok orang yang melakukan pembukaan lahan, mereka itu buat kepentingan pribadi sendiri atau buat kepentingan kelompok orang yang mengakibatkan dampaknya tuh banyak di alami orang banyak. Jadi ada satu kelompok. Jadi dia kayaknya bertanya-tanya gitu. Ini penghancuran ini sebenarnya akibat apa sih? Apakah memang untuk kesejahteraan kita gitu? Apakah untuk keuntungan banyak orang atau keuntungan satu dua orang aja gitu? Soalnya dampaknya ini ke kita semua gitu kalian ya. Iya. Ya kalau dilihat selama ini yang bilang tadi bahwa arah dari pembangunan yang ada di negara kita itu masih tidak berpihak kepada lingkungan, masih berpihaknya kepada pembangunan ekonomi lah bisa dibilang seperti itu. Jadi seharusnya pembangunan yang dilakukan itu harusnya memperhatikan aspek lain selain lingkungan, juga keberlanjutan. Jadi bagaimana lingkungan itu bisa dimanfaatkan tapi tetap tidak mengesampingkan dampak buruknya atau
yang tadi bilang bahwa dampak buruknya ternyata lebih banyak berdampak kepada orang-orang yang tidak merasakan manfaat seperti itu. Nah, harusnya hal-hal yang seperti tadi sudah sudah mulai diperbaharui ya cara pembangunan seperti itu. Dengan ya tadi kalau ada kebijakan-kebijakan yang seharusnya ramah lingkungan atau berkaitan itu harus disampaikan kepada semua pihak gitu, pada satu kelompok atau satu golongan, tapi ke semua pihak atau semua masyarakat yang ada dengan kita. Itu sih mungkin, semoga nggak gampang atau menjawab. Iya benar, karena kan sebenarnya kalau menurut Undang-Undang Dasar menurut konstitusi aja lingkungan itu dikelola oleh negara tuh sebesar-besarnya kepentingan kita gitu. Tapi karena jadi tadi orang pertanyakan kepentingan yang mana, malah kita yang kena dampak buruknya gitu. Nah itu juga sebenarnya yang selama ini disuarakan oleh warga Kalimantan Tengah, karena kebanyakan dari kebijakan yang dibuat, penggusuran lahan atau perubahan alih fungsi lahan atau hutan itu tidak berdasarkan dari aspirasi masyarakat atau bahkan tanpa persetujuan masyarakat gitu. Makanya banyak persoalan penggusuran dan masyarakat yang merasa lahannya diserobot dan sebagainya. Nah, apa nih Bang, kalau kita ngomongin ini situasi ya tadi udah nyerempet dengan kayak gimana sebenarnya kan kebijakannya. Sekarang ada omnibus law nih, bentar lagi juga peringatan ini gimana nih situasinya kalau sekarang dengan adanya omnibus law? Iya, kalau melihat kondisi saat ini sebenarnya ini jauh dari apa yang diharapkan tadi. Kalau kita mengharapkan arah pembangunan itu seharusnya memperhatikan aspek lingkungan tadi yang diperhatikan, tapi terakhir-terakhir ini negara sebagai pembuat kebijakan itu malah membuat kebijakan-kebijakan yang tidak pro dengan lingkungan dan juga masyarakat sebenarnya. Bisa dimulai dari revisi undang-undang minerba, terus yang paling ramai di tahun sebelumnya adalah terkait dengan undang-undang cipta kerja, di mana itu sangat-sangat tidak berpihak kepada lingkungan dan masyarakat. Itu akan memperparah proyeksi kami, itu akan memperparah kerusakan lingkungan, kemudian lingkungan tadi yang berdampak kepada lagi-lagi krisis iklim secara global dan bencana ekologis yang terjadi di Indonesia dan wilayah kita. Belum lagi runtutan lainnya adalah dampak sosial, konflik agraria, kriminalisasi dan lain-lain itu akan semakin masif dan semakin besar, khususnya untuk masyarakat. Itu sih bayangan yang bisa kita lihat. Dan harapannya ya kita lebih memperkuat solidaritas sama masyarakat, sesama rakyat, sama kelompok sudah mulai harus tadi memperhatikan kondisi lingkungannya dan mengarahkannya lebih kencang lagi supaya ini menjadi perhatian yang lebih luas dan harapannya bisa berubah menjadi kebijakan yang tidak pro dengan lingkungan dan masyarakat. Nah, Bang Bayu sudah menyampaikan harapan. Lihat ya harapannya sebelum kita tutup. Harapannya sih untuk masyarakat yang suka lahan tuh lebih mempertimbangkan lagi lah dampak buat kedepannya tuh gimana lagi biar tidak terjadi hal-hal yang seperti ini lagi. Itu sih kalaunya untuk anak muda harapannya tuh kita ya seperti bilang Bang Bayu tadi lebih sering menyuarakan lah seperti di media sosial supaya pemerintah tuh bisa lebih memperhatikan ke arah situnya, jadi bisa lebih membuat pertimbangan apa yang harus dilakukan ke depannya. Oke, itu tadi diskusi hari ini meskipun terkait banjir ternyata meluas sekali topiknya ke mana-mana karena
ya persoalan banjir ini adalah satu persoalan yang kompleks. Ini bukan sekedar banjir karena ini adalah bencana ekologis yang bukan semata-mata karena siklus alam aja, tapi ada kerusakan lingkungan di situ dan ada tanggung jawab pemerintah dan pelaku usaha juga di situ. Nah, buat sahabat Wahid Kalimantan Tengah, terus mengedukasi diri, jangan lupa untuk mengikuti, jika ingin mengikuti update terkait isu lingkungan khususnya di Kalimantan Tengah, untuk mengikuti kita di media sosial kita, ada di Twitter, Facebook, Instagram, Walhi Kalteng, dan juga tetap jaga kesehatan, tetap jaga kewarasan juga. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Untuk Neti, kami ada hadiah karena nggak bisa ngopi, kita akan kasih hadiah ke nanti. Sahabat Walhi Ini Kalteng bisa dikasih juga. jangan kalau kalian tertarik untuk menikmati kopi mantir, ada rasa apa ini? Original. Rasa original kopi. Ini kopi campuran kopi dan bahan rempah-rempah. Itu kalian harus mencoba karena ini resep spesial dari Desa Rayang Tinggi. Neti. Terima kasih Neti. Semoga bumi kita masih bagus 10-20 tahun ke depan, jadi Neti tetap bisa hidup sebagai manusia secara normal. Oke, terima kasih semua. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam adil dan lestari. Neti, tetap menjadi manusia.